Kita pilih. Apakah Ganjar, Prabowo, atau Anies? Iya. Itu aja, gitu kan. Kan 3 orang ini. Masa kita nggak bisa ngomong tentang itu ya? Ya tergantung angkanya itu. Enggak lah. Mani Piro ya. Enggak lah. Gimana? Gitu aja korek. Iya. Dirimu masih sudah mulai jengkel dengan kami atau gimana soalnya? Jengkel ya? Diskusinya padahal kita tadi mirip. Oh, aku bakar sih, Ken. Bakar iki karo tempe, tak tunggu. Kecap, Ora sanggo kecap. kolesterol. Wah, iya ora. Aku kira seneng sing manis-manis karena aku sendiri sudah manis ya. Gitu. Ada. Kok ada terus? Ada kabar apa, Mas? Iki apa neh iki ya? Kabar apa, Mas? Iki lho. Penolakan pembangunan rumah ibadah barang. Rumah ibadah ditolak. Lah iya. Gara-gara nggak pernah ibadah atau gimana, Mas? Nah itu. Aduh. Iki ya sing nolak warga. Di mana? Iki ning ndi iki ya? Sik kudu dicek mana iki kok. Teh dulu. Lah ya. Tahu toh situasi yang terjadi di sekeliling kita gitu. Nah ini yang lagi marah itu ya, yang tadi itu kan miris juga itu. Orang mau mendirikan rumah ibadah dilarang gitu. Atas nama yo pokok Bakaranku dikin. Ah ini, Mas. Gosong, Mas. Mas, apa? Halo, Mbak Desi. Apa kabar? Bang Zarnil. Sehat? Sehat. Guys. Cerah-cerah ini ya kayaknya ya hari ini. Cerah-cerah, tak salah. Cerah ininya, auranya. Oh, cerah. Datang Jogja jadi cerah. Iya. Iya. Pasti lama gak ngangkring ya? Ya, udah lama. Iya, udah lama banget. Merindukanmu, Sulihin. Pasang keringat. Teh manismu itu khas. Iya, itu pulang Kupang juga masih ingat. Saya ingat. Iya. Mari. Iya. Oke, nah ini ada Bang Zarnil, Mas Jai. Oke. Bang Zarnil ini dari Kupang. Oke. Wah, ini seorang penggerak keberagaman. Aktif dia di Kupang. Oh, Apa-apa digerakkan. Bang Darni. Ya, ini Mbak Desi. Oke, Mbak Desi. Mbak Desi ini dari Aceh. Dari Aceh. Oh ya. Langgananku ini angkringan Nusantara. Ngeri. Silakan. Silakan. Iya. Mau minum apa? Iya, saya pasti teh. Teh, oke. Panas nih. Teh Aku mau juga panas. dong, teh juga. Oke. Haus. Nggak mau bakar ini? Tempe. Gorengan? Tempe Tempe? bakar. Ya. Iya. Aku apa ya? Aku nggak apa-apa, gorengan aja nanti. Oke. Teh ya. Nasinya ya. Enak ya? Oke. Itu ronde kedua. Ronde kedua. Ya, betul. Minum dulu. Gimana kabarnya Bang Zarnil? Baik. Situasi Kupang ini. Kupang adem ayem ya. Ada banyak. Ya. Yakin? Baik-baik ya. Nah, kalau ini Mas Jai. Baik. Mas Jai ini koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Industrial. Oh. Iya, tadi dia banyak bercerita soal situasi masyarakat. Berat aku kalau ngobrol sama Mas Jai. masyarakat. Kalau saya perut, makan. Jaringan Gus Durian itu hebat. Masalahnya. kenal. Oh, ketahu. Oh, dari mana kenal? Masalahnya itu nggak ada di Kupang. Ya. Kenapa? nggak ada di Ya, Kupang? betul. Iya. Padahal banyak yuk pendukung atau apa ya yang suka dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur, ya? Gus Dur di Kupang. Kenapa kok bisa pada suka memikirkan Gus Dur, Bang? Iya, apa ya, orang itu keren ya pemikirannya tentang tentang keagamaan, hubungan antar agama, tentang demokrasi gitu-gitu. Tentang Tentang keberagaman, keberagaman ya. Iya. Satu lagi tuh, aku yang
apa ya, keingat banget sama 9 nilai. Oke, 9 nilai, Gus 9 nilai Dur. utama Iya. Gus Dur ya. Iya. Teringat ini. Oh, Betul. Iya. Bener kan? Gila. Cocok Mbak, cocok. Hanya mereka tidak mau masuk Kupang. Belum Bang, belum. Salam ya kawan-kawan Gus Durian. Ya. karena Kupang udah aman. Tidak, Oh, tidak. aman-aman banget. Ini barusan aku lihat di media sosial nih. Semakin kesini soal rumah ibadah kita masih bersoalan. Ini barusan Oh iya. ditolak warga. Warga menolak pendirian rumah ibadah. Ya Gus Durian jadi terus apa namanya, kayak membayangkan, kok membayangkan gitu. Kutune iki ngobrol santai nanti serius. Iki bagian iki dikat iki. Bakar dulu. Bakar dulu. Dirimu punya teman model begini ya, Sonin ya. Ini langsung kenal, langsung berat ya. Iya, berat ya emang. Nah itu Bang. Itu. Mana nih? Mana yang nolak mana? Ini Kristen ditolak begitu. Gereja ditolak atau Gereja ditolak. oh, ya. Nih oleh warga dianggap kristenisasi. Oh. Itu. Ya kan kalau gereja dianggap islamisasi kan nggak mungkin. Kalau kristenisasi masuk akal. Oh gitu ya. Oh ini Mbak Desi nih. Oh di Aceh itu. Aceh. Nah itu mungkin Bang Sarnil sama Mbak Desi punya cerita itu juga ya. Soal penolakan rumah ibadah. Itu kayaknya semakin marak ini di beberapa daerah di Indonesia. Gitu. Marak juga di media sosial soalnya. Iya. Ya kalau di Aceh itu tahun 2015 itu pemberitaannya juga cukup masif ya. 2016 ya? 15. 15. Terjadi pembakaran gereja di Aceh Singgil. Oh iya. Nah itu ramai beritanya. Dan banyak yang menjadi korban sih. Kita anggap itu kan konflik sosial ya. Termasuk konflik sosial. Kemudian tidak hanya jemaat sih sebenarnya. Tidak hanya jemaat yang laki-laki tapi juga perempuan, anak juga menjadi korban langsung kejadian itu. Nah itu korbannya jadi kemana-mana kan? Ya, ada yang harus mengungsi pada saat itu karena takut, dan juga beberapa di komunitas juga masih ada yang trauma ya atas kejadian itu juga. Tuh, itu tahun 2015. Sekarang tahun berapa? 23 ya. 2023. Iya. Dan ternyata kejadian masih terus berlangsung gitu. Artinya ini masih menjadi PR bersama gitu ya. Kalau Bang Sarnil sendiri nih cerita di Kupang. Pengalaman Bang Sarnil entah di Kupang entah di mana. Gini Mas Jai. Ya. Ini kan aneh ya. Orang bikin rumah ibadah. Ya. Rumah ibadah nih. Gimana Solid? Ibadah. Ibadah itu kan baik. Tuh. Baik kan orang pergi dan beribadah. Ya. Kok ditolak bangunannya? Apalagi dibakar. Jadi sebenarnya saya tidak ngerti ya Mas Jai. Saya tidak ngerti kenapa bisa begitu. Rumah ibadah. Kalau rumah pencuri kah, rumah koruptor kah, ya bakar. Ya. Atau tolak ya pembangunan. Dan Kupang atau NTT ya tidak lepas juga dari soal itu. Ya, dengan berbagai alasan ada saja ya rumah ibadah yang ditolak pembangunannya. Oke. Kalau yang sampai dalam pemberitaan nasional bahkan internasional itu, kalau Jay masih ingat itu Masjid Nur Musafir di Batu Plat, itu kan ditolak pembangunannya tahun 2011. 2011. Ya. Wah, jauh ya. Jauh sekali ya. Kita 12 tahun yang lalu. Nah, tapi ya itu beragam dinamika sebenarnya yang menyebabkan itu. Dan 2016 kemarin itu pembangunan lanjutan masjid itu. Jadi perlu perlu dipertemukan lah berbagai pihak, dan akhirnya
rumah ibadah ini kemudian atau masjid ini sudah didirikan. Bisa berdiri ya. Sudah berdiri dan sekarang jemaah umatnya sudah bisa beribadah dengan baik. Iya. Ya. Itu kenapa orang, ya tadi pertanyaannya Bang Zarnil, kenapa orang bikin rumah ibadah ini yang sesuatu yang baik, kok ada yang nolak? Ini kan aneh. Gitu. Ada apa ini di masyarakat kita, dan yang menolak ini juga masyarakat yang lain nih. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian di mana peran pemerintah juga gitu. Ini kayaknya pemerintah juga kurang proaktif soal persoalan begini. Pasti mengacunya adalah soal aturan. Iya. Gitu kan? Iya. Kami cari tempe bakar ya. Ya. Bukan bahas ini. Iya, padahal. Makan dulu. Silakan Mbak Desi. Lapar banget ini. Silakan Mbak Desi. Enggak, aku minta pisang goreng aja deh. Pisang goreng ya. Oke. Kita tadi baru jalan-jalan. Ya. Kecelakaan. Ya, saya pengen bagi-bagi beban saja sih. Kalau pelangganku satu ini sudah ke sini, dia tidak makan, tidak hanya sebatas makan. Ngajak orang diskusi. Bisa input output ya. proses. Aduh. Kayaknya besok-besok kalau mau kesini mikir dulu. Nanti kalau mau ke sini kabar dulu. Ada masjid enggak? Ada. Kalau ada masnya aku mundur. Masalahnya si tukang angkringan ini paham tentang input, output, proses. Ini gimana coba? Kan kacau. Iya. Ini karena outputnya sudah kelihatan. Ini butuh input lagi nih, Pak. Butuh input lagi nih. Nah, tanda-tanda ini akan pembicaranya panjang. Nambah. Iya, ini biarin Mbak Desi sama Bang Zarnil menikmati dulu, silakan. Itu saya juga mau daripada dibakar kelamaan, itu dulu lah. Gila. Ini selalu enak. Selalu enak ini punya Solihin ini. Ya. Jangan bilang enak sebelum bayar. Bayar dulu baru bilang enak. Ini nasibku gimana kalau nggak dibayar? Oh Des, tadi itu terakhir apa? Ya, Kenapa? soal aturan itu ya, Mbak Desi. Iya, aturan. Itu kayak di Singkil atau mungkin kejadian di beberapa tempat lain. Seringkali itu menjadi dasar juga bagi kelompok masyarakat untuk menolak. Ini ada IMB-nya enggak? Gitu. Kalau yang sampai bakar memang udah agak parah itu. Kalau bahasa yang lagi ngehit sekarang, pelanggaran berat. Gitu kan, pelanggaran berat. Tidak hanya soal pelanggaran berat kode etik, tapi ini pelanggaran berat kemanusiaan lah. Sampai membakar rumah ibadah. Nah itu kenapa selalu menjadi dasar ya, atau dalil konflik gitu malahan? Apa ya? Justru kalau di Aceh sendiri itu kan kejadian 2015 ya. Kemudian ada upaya yang dilakukan di pemerintahan Aceh waktu itu. Waktu itu pemerintah berpikir ini harus ada strategi penyelesaiannya. Jadi strategi penyelesaiannya itu melalui kebijakan. Makanya muncul perda itu, kalau di sana sebutnya kanun. Oh iya. Ya, ada kanun nomor 4 2016 tentang izin pendirian rumah ibadah. Itu pasca kejadian 2015. Oke. Nah, namun setelah kita pelajari itu sebelum itu masih draft waktu itu. Itu lembaga masyarakat sipil di Aceh itu secara jaringan itu mengkritisi beberapa pasal di dalamnya yang dianggap masih tidak berpihak kepada komunitas korban gitu. Jadi ada upaya-upaya sih yang dilakukan oleh jaringan setempat, gerakan teman-teman masyarakat sipil di Aceh untuk menyikapi dengan mengajak dialog pemerintah. Ini ada pasal-pasal nih yang sepertinya masih belum berpihak ke komunitas. Tapi kanun itu sih udah disahkan dan ada pasal yang masih belum bisa dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah. Komunitasnya terkait dengan syarat, ya kan? Syarat yang memberatkan karena harus ada rekomendasi. Rekomendasi dari FKUB masyarakat dan juga dari pernyataan dari jemaatnya sendiri. Jadi
kalau secara jumlah kalau nggak salah saya 140 per 110. Wow. Itu apa? Itu yang ada di kanun, iya. 140 per 100. Ya, 110 kalau nggak salah. Itu kayak ini denyut nadi. Iya. tapi semangatnya komunitas justru apa ya luar biasa kalau menurut saya. Jadi mereka mengupayakan itu dan ini kan cukup panjang sudah perjalanannya sampai hari ini belum ada satupun yang apa ya bisa memenuhi syarat gitu. itu. Tapi 3 tahun terakhir ya kalau nggak salah ada lembaga masyarakat sipil yang concern di isu ini juga mendampingi mereka untuk agar ini bisa terrealisasi lah. Gitu. Ada upaya-upaya yang dilakukan dialog tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan tokoh-tokoh agama setempat gitu supaya kita punya pemahaman yang sama gitu. Terus kalau rumah ibadahnya nggak ada itu pemeluk agamanya itu ibadahnya di mana Mbak? Kalau yang di Aceh itu? Di Singkil. Mereka punya rumah ibadah sendiri sementara. Oh gitu. Dan karena saya pernah ke sana, itu kondisinya cukup memprihatinkan ya. Jadi yang sementara gitu. Seadanya gitu ya? Seadanya. Jadi kalau perayaan seperti perayaan Natal misalnya untuk umat Kristiani gitu. Jadi ya dengan tenda seadanya mereka beribadah gitu. Aku sebenarnya penasaran. Saya ke bakul angkringan, nggak tahu apa-apa. Di tempatku itu mendirikan rumah ibadah itu bebas-bebas saja. Musola satu berdiri tahun ini bebas. Terus lanjut lagi musola berikutnya. Sekarang tiap RT punya musola. Nggak ada yang nolak. Terus sebenarnya ini aturannya ada peraturan apa kalau mendirikan rumah ibadah? Nah itu. Saya kan nggak tahu nih. Tiap hari jual angkringan. Jangan-jangan itu bikin nggak pakai aturan juga. Pembakar tempe juga pembakar kita nih. Iya. Maksudnya apa? Jangan mancing dia nih. Saya nggak tahu. Musola banyak tiap RT di tempatku. Iya, kalau di Kupang lagi-lagi lepas dari berbagai persoalan sebelumnya. Tapi ada aja penolakan pembangunan rumah ibadah. Tadi contohnya di Nur Musafir yang sudah selesai, masih ada beberapa lagi rumah ibadah yang belum bisa dibangun atau ditolak pembangunannya. Alatnya ini yang saya mau bicarakan. Alatnya ini peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Tahun berapa ya? 2006. 2006 ya. 9 dan 8. Di peraturan ini itu mensyaratkan berdirinya sebuah rumah ibadah itu ada 90 orang pemeluknya dan 60 orang yang menyetujui. 60 orang nih di luar yang 90 ya. Yang mendukung. Didirikannya rumah ibadah di situ. Berarti 90 per 60. Ya, 90 per 60. Ini darah rendah. Darah rendah. Ya. Tinggi tadi. Kalau ini tinggi. Tensinya ini. Aduh. Nah, di banyak kesempatan ini sulit dipenuhi gitu. Padahal udah rendah. Ya, di beberapa dibandingkan tadi ya. Ya, sudah. Di beberapa tempat itu kan gini. Mereka mendirikan rumah ibadah karena memang kebutuhan mereka gitu, kebutuhan untuk beribadah. Tempat di mana akan didirikan rumah ibadah itu tentu secara jarak itu kan jauh dari rumah ibadah terdekat. Ada waktu dan anggaran diperlukan untuk transportasi ke sana tuh. Nah, ya kita punya tanah di sini. Mari kita dirikan rumah ibadah. Dirikan. Lalu ditolak karena 90-60 tadi ya. Itu soalnya. Nah, kalau di sini saya tidak tahu Solihin. Kenapa setiap meter ada tuh? Jangan sampai kalian punya aturan beda dengan kami. Iya. Masalahnya saya nggak pernah ditolak. Tapi kalau di mana-mana, kalau dari jarak dekat musola, setiap musola ada, itu juga di Aceh kan terjadi juga. Bahkan kalau sana kan disebut desa Gampung ya. Ya, Gampung. Itu satu kampung tuh bisa ada beberapa menasah lah, itu musola lah, tempat ibadah gitu. Dan itu memang nggak sama sekali dilarang. Iya. Karena konteks Aceh yang punya kekhasannya tentang syariat Islam,
ada semacam apa ya, membatasi tempat ibadah yang bukan Islam. Oke. Walaupun sebenarnya ada kebutuhan di masyarakat. Kalau kita bicara Aceh Singkil yang secara wilayah itu dekat dengan Sumatera Utara, jadi ada penduduk yang bukan Islam. Oke. Nah, gitu. Jadi butuh tempat ibadah yang bisa mengakomodir apa ya, mereka melakukan ibadahnya gitu. Jadi tempat yang nyaman, aman. Iya, betul. Berarti kan kalau begitu orang bikin rumah ibadah asasnya sebenarnya tidak hanya soal peraturan itu tadi, tapi soal siapa yang paling banyak nih. Wah, banyak-banyakan umat ini nanti. Kayak tadi kamu cerita, di tempat bikin musola, udah bikin musola lagi. Ya karena mungkin di situ paling banyak adalah umat muslim. Tapi bisakah kemudian umat muslim bebas bikin rumah ibadah di tempat umat muslim itu jadi minoritas? Apalagi dengan yang tadi 90/60. Umat muslimnya cuma 20. Terus ibadahnya di mana? Ya, semua tempat kan ibadah. Semua tempat ibadah. Semua tempat ibadah bisa digunakan oleh agama lain maksudnya. Iya. Apakah itu cukup Bingo familiar? pengajian piye? Iya, di lapangan. Oh, digerebek enggak? Nah, itu kan berarti masih ada cara pandang mayoritarianisme nih. Siapa yang paling mayoritarianisme itu siapa sing paling akeh? Siapa yang paling banyak? Dia yang kemudian paling berkuasa. Dia yang paling punya hak. Minoritas itu nanti ikut apa kata mayoritas gitu. Jadi pendekatannya adalah ya siapa yang paling banyak dia yang menang, bukan pendekatan hak-hak dasar masyarakat siapapun tidak atas nama minoritas mayoritas harus dipenuhi. Itu apalagi dengan angka 90/60 tadi. Ya kan? Kalau kemudian kurang dari itu nggak bisa. Terus gimana caranya orang ini punya rumah ibadah dan gimana caranya orang ini beribadah? Ibadahnya di rumahnya masing-masing. Terus pakai toa di rumahnya masing-masing tersambung gitu kan. Gitu. Ini kayaknya senyumnya agak beda. Itu out of the box ya Pak. Ya, kami kan tidak pakai toa atau jadi. Oh iya. Iya. Aduh, ada. Berarti menolak itu bukan karena aturannya tapi karena sentimen. Nah, bisa jadi. Oh iya. Nah, ini kan kalau di Aceh itu kan mayoritas Islam nih. Islam. Ya. Ya. Kalau di Kupang mayoritas Kristen. Ya. Jadi yang minoritas misalnya Islam mungkin agak susah memenuhi tadi 90 gitu. Apalagi 60-nya ya. Kenapa? Karena ya harus 60. Iya. Lah, bisa jadi satu orang aja nggak jadi. Nggak tanda tangan, nggak 59,5 nggak bisa. Ya. Itu gimana coba? Kalau saya dakwah ke sana berarti nggak bisa bebas mendirikan rumah ibadah. Ya. Iya. Ya. Iyalah, belum tentu bisa. Beda saya di rumahku ya. Ah ya, tentulah beda dengan dirimu ya. Iya. Maksudnya ini rumah wilayah tempat tinggalmu. Tempat tinggalku. Oke. Tempat tinggalku kan semua tiap RT ada musolanya. Oke. Tempat ibadahnya. Dan gampang gitu ya. Dan gampang ya, mudah ya. Cuman kalau posisi kita balik. Ya. Tapi kalau kita lihat soal peran pemerintah sendiri, apakah juga cara pandang soal mayoritarianisme masih kuat juga? Ikut apa kata mayoritas gitu. Kalau untuk di Aceh ya, untuk kasus Singkil ya, nggak baru-baru ini sih, tapi memang kemarin tuh kita sempat ada harapan. Artinya ini sudah mulai ada lampu kuning mengarah ke hijau. Alhamdulillah, gitu. bentar lagi jalan lah ya. Harapannya begitu. Jadi dan ini kan sedang PJ ya di setiap kabupaten kan. Kemarin tuh sempat kita dialog gitu ya, mendiskusikan dengan komunitasnya langsung. Seperti apa? Soalnya udah lama banget dari tahun 2015, sekarang 2023 dan komunitasnya sudah juga berupaya melengkapi beberapa administrasi yang menjadi syarat. Kemudian itu juga prosesnya masih terhambat
gitu. Dan upaya dialog juga dengan kelompok Muslim juga itu sudah dilakukan dan sudah ada penerimaan bahwa ini menjadi hak dasar setiap warga untuk beribadah. Jadi ada harapan yang kemarin itu sempat dijanjikan. Oke, alhamdulillah. Namun karena kondisi tapi itu tetap kita pegang sih. Jadi mereka memberikan kemarin informasi ke kita. Mereka akan mengupayakan, bahkan akan memfasilitasi jika terjadi hambatan-hambatan di lapangan. Oh, mantap. Gitu. Itu janjinya mantap. pemerintahan pada saat itu. Tapi tetap kita pegang sih, walaupun sekarang sudah berganti PJ-nya. Pejabat. Itu. Tapi tetap kita kawal lah, karena ini kan bagi kami itu suatu komitmen yang baik datangnya dari pemerintah. Menarik itu. Kalau di Kupang sendiri gimana? Lebih keren. Wah, gimana? Dan saranku, Solihin, daerahmu tuh harus belajar dari Kupang. Apa menariknya ini? Menariknya begini. Tahu Buddha? Buddha. Salah satu agama tuh. Ya. Saya kira dia tidak tahu. Buddha itu per 2014-15 itu umatnya bahkan belum sampai 50 di Kupang. 2017 kemarin wali kota kami memberikan tanah, memberikan izin mendirikan bangunan dan sekarang telah berdiri vihara di Kupang. Bagus ya. Memfasilitasi umat Buddha itu ya. Sampai 2023 ini umatnya belum mencapai 90. Tuh. Nah, jadi gimana nih? Ada syarat 90-60. Kalau pakai ini sampai kapan umat Buddha di Kupang itu punya tempat ibadah? Ya, betul. Nah, mereka beribadah di mana selama ini kan gitu. Walaupun jumlah mereka belum mencapai sesuai aturan itu. Saya kira ini yang harusnya pemerintah perhatikan. Dan saya bersyukur karena wali kota kita itu melihat hal ini dan tidak mau peduli dengan itu. Lalu memberikan bukan saja memberikan izin tapi juga memberikan tanah. Jadi tanah kota itu dikasih ke umat Buddha untuk mendirikan. Ini vihara pertama di NTT, Pak. NTT di Kota Kupang. Lalu viharanya ada di Kota Kupang. Nah, itu salah satu salah satu sikap pemerintah yang saya kira baik sekali dalam kaitan dengan ini. Orang mau beribadah kok dihalangi. Ini kan berarti cerita menarik nih, bagaimana peran pemerintah menyikapi soal penolakan pembangunan rumah ibadah atau orang melarang peribadatan sebagainya. Ternyata ada loh pemerintah yang punya kehendak baik menyelesaikan persoalan begini gitu. Asal dia mau nih. Dan kalau soal mampu pasti mampu lah ya. Dia punya kewenangan untuk itu gitu. Tapi kan di beberapa daerah di Indonesia masih belum banyak yang begitu. Nah, gitu. Saya tambah lagi. Itu daerah-daerah itu kasih tahu belajar di Kupang. Ambilannya ke Kupang aja ini. Enggak, tapi bentar Pak Desi ya. Wali kota kami kemudian mengeluarkan namanya peraturan wali kota. Perwali. Fasilitasi pendirian rumah ibadah. Mantap. Pedoman fasilitasi pendirian rumah ibadah. Berapa tuh? Nomor 79 tahun 2020. Aturan ini, peraturan wali kota ini, dia mengikuti apa yang diarahkan oleh PBM tadi. Kan di PBM itu mengatur tentang pemerintah daerah punya kewenangan untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Ini pasal ini itu dipakai oleh wali kota kami. Dan kemudian dibuat perwali. Diatur sedemikian rupa supaya perwali itu bisa lebih jelas membuka ruang bagi umat agama untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi dia tidak cukup sampai di 90-60. Misalnya begini ya. Setelah 90-60 itu ruang 90-nya itu bukan hanya di tingkat kelurahan misalnya. Dia buka per kecamatan, bahkan buka di tingkat kota, kota gitu. Nah, karena itu yang tadi Buddha, yang tidak belum capai itu pun, itu bisa aman oleh peraturan wali kota ini ya.
Dan kemudian di peraturan ini dia atur jika memang ada konflik karena syarat-syarat administrasi ini tidak bisa dipenuhi oleh umat agama tertentu yang mau mendirikan rumah ibadah, itu dia minta supaya pemerintah benar-benar memfasilitasi demi dan untuk. Bahasanya itu demi dan untuk rumah ibadah itu harus berdiri. Tidak boleh fasilitasi untuk tidak berdiri. Nah, ini bukan saja itu daerah-daerah kalian ya. Itu Pak Presiden juga harus belajar di kita. Ya Mbak Desi, karena dia sekarang ada rencana buat rancangan presiden itu. Berarti kan menteri dulu, terus presiden. Apa tadi mau bikin rancangan perpres soal terkait dengan ini tuh pendirian rumah ibadah. Iya. Berarti harus belajar dulu ke Kupang dong. Ya. Atau minta wali kotanya sebagai konsultan. Ya tapi walau ya rancangan itu ya. Ya Mbak Desi. Rancangan itu juga sedikit meresahkan juga kan? Dan teman-teman Aceh dukung kita kok untuk ngomongin itu Perpres itu. Bicara soal Perpres tadi, apa bedanya dengan PBM secara kontennya itu? Bedanya? Itu lebih baik dari PBM atau justru gimana nih? Ini orang umpan dia ini. Dia tahu dia nih sebenarnya nih orang nih. Dia umpan ini Mbak Desi. Minum dulu. Berhasil dia memanas-manasi kita. Bukan lebih baik sih, tapi masih perlu dikritisi. Kalau bisa dibahas bersama ya. Dengan apa? Kalau itu bisa merangkul kita juga ada di sana untuk memberikan beberapa fakta di lapangan, itu mungkin bisa menyempurnakan draft tersebut. Jadi kita berharap itu nggak dulu disahkan, ya kan, Bang Zan? Gitu. Jadi masih ada beberapa pasal yang belum menjawab sih kebutuhan, kebutuhan atau kepentingan komunitas yang masih sulit nih mendirikan rumah ibadahnya gitu. Peraturan baru ini juga masih mengharuskan 60-90 juga. Iya ya. Ya kan Bang? Ini saya lebih kasar dari Mbak Desi. Jadi Bapak Presiden ini sudah melakukan kopi aja dari si PBM jadi Perpres gitu. Jadi sama sekali Ada bedanya ya? Nggak ada. Gini, saya kira negara itu tahulah. Karena saya kira itu hampir di setiap daerah punya persoalan gara-gara PBM ini. Harusnya mereka tahu. Dan karena itu kalau mau membuat dia menjadi rancangan peraturan presiden, harusnya ini fakta lapangan penolakan pembangunan ibadah yang menggunakan PBM itu harus jadi dasar mereka sebenarnya. Sehingga seharusnya 90-60 itu dikaji secara serius. Kalau dia mau masuk di Perpres. Harusnya gitu Mas Jai. Iya, betul. Nah persoalannya Perpresnya tetap aja pakai 90-60. Tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, 90-60. Perpresnya tentang apa? PKUB. Kehidupan apa pedoman coba? Umum. Tidak. Kerukunan umat beragama. Pembangunan ya? Pembangunan. Loh, kok lupa? Ini Nah, ini makanan Anda ini membuat kami lupa. PKUB itu pembangunan deh. Kerukunan umat beragama. Rancangan peraturan presiden tentang PKUB. Gitu. Di dalamnya ngatur tentang syarat pendirian rumah ibadah. Coba tak Google nih. Ada tuh. Emang udah ada? Udah dong. Pembangunan ya? HP ku itu lebih pinter daripada aku. Nih, ketemu Ya. Apa? Pemeliharaan kerukunan umat beragama. Rancangan Perpres nomornya suruh ini handphonemu yang dialog di sini saja ya. Ya di dalamnya juga mengatur tentang itu ya. Ama aja Mas Jai. Tapi kan kalau HP itu memang dia pinter tapi hatinya nggak ada. Nggak ada. Hatinya nggak. Ya, sama aja. Persoalan angka itu 90 per 60 gitu kayak angka juga 40 apa 35 itu jadi persoalan juga. 70 bukan 70 itu juga persoalan. Di mana-mana angka jadi persoalan. Gitu. Saya duga ini beliau ini angka persoalan ini.
Iya kan? Tetap tiap kan hari masih ngitung berapa? angka. Masih sama kan? Harganya masih sama kan? Iya. Atau bulan lalu beda dengan bulan sekarang? Karena ini pembayaran berat ini harus tambah 1.000, tambah 1.000. Oh, karena Jadinya sedikit lama. Dia nggak nyindir kita kan? Ini berarti run perpres cuma kayak copy paste aja dari PBM. Iya. Ini berarti saya menduga ini yang bikin ini enak sekali. Nggak mikir keras. Nah, saya tidak setuju dengan itu. Nggak setuju dengan... Saya tidak setuju dengan 96. Gini, orang mau bikin rumah ibadah, ngapain dipakai angka-angka? Nah, itu. Ngapain gitu? Makanya kan mau ini, ibadah. Ini yang bikin run purpose kan jadi enak sekali, Bang. Nggak usah mikir, Nggak usah mikir, tinggal copy paste. Iya. Nggak usah melakukan kajian-kajian, toh. Nah, kita lagi yang repot. Kok mau repot sih, Bang? Nah, ngapain mereka namain dia pemeliharaan kerukunan umat beragama? Kalau mereka tahu bahwa pasal-pasal isi-isi dalamnya itu tidak sama sekali memelihara, tapi merusak bahkan. Perusakan kerukunan. Potensi merusak kerukunan. Potensi perusakan kerukunan umat beragama. Emang peraturan itu membahas soal rumah ibadah doang? Nggak, ada banyak hal di situ ya. Tentunya tentang pemeliharaan. Tetapi lagi-lagi ada pasal khusus yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Nah, dalam pendirian rumah ibadah itu syarat administrasinya harus 90-60. Di mana itu menyulitkan. Minoritas dimanapun berada. Di lapangan menjadi persoalan itu gitu. Di tempatmu ini tidak akan ada gereja. Nah, kalau kemudian berangkat dari cerita menariknya ini, cerita suksesnya Mbak Desi dan Bang Zaril, kira-kira angka berapa yang tepat atau nggak perlu angka-angka lah? Situ dulu lah. Bayar dulu. Kita bayar dulu. Umpan. Kalau saya Mas J tidak perlu. Nggak perlu angka. Nggak perlu pakai angka. Nggak perlu. Begini. Pertama, saya kira setiap agama ketika akan mendirikan rumah ibadah, kalau menurut saya, pasti punya syarat sendiri gitu. Masjid mau berdiri, gereja mau berdiri, dari induknya itu pasti punya syarat. Kalian itu sudah punya berapa umat gitu untuk. Nah, kalau saya itu pakai dasar pertama, ya toh. Yang kedua, ini lagi-lagi pendirian rumah ibadah. Kan bisa didialogkan di mana rumah ibadah itu akan didirikan. Kalau saya. Ya. Masa kita nggak bisa ngomong tentang itu ya? Apa namanya? Berdialog. Ya kalau misalnya di sini ya yang saya yang Kristen datang, saya mau bikin gereja di sini. Minta baik-baik. Nggak perlu pakai itu 90-60. Masa kalian dua nggak mau gereja saya dirikan di sini? Kenapa? Ya tergantung angkanya itu. Enggak lah. Manipiro ya. Enggak lah. Ya kalau saya gitu, simpel aja ya. Internal agama punya aturan sendiri. Yang kedua bisa didialogkan. Tidak perlu pakai itu karena mau 90 atau 60 terutama yang 60 berbahaya banget. Karena 60 itu Mbak Desi, satu aja nggak setuju gimana coba? Iya nggak. Gara-gara saya nggak jadi. Walaupun umatnya sudah lebih dari 90, tapi di 60 itu tidak penuhi gimana? Nggak jadi. Udah ada 60, provokasi, tarik Ya, itu nggak jadi. Nah, itu kedepannya akan banyak begitu. kejadian seperti itu. Jadi gimana ya? Mendukung tapi sembunyi-sembunyi gimana sih? Nggak terang-terangan karena tadi mungkin apa ya? Ada ketakutan ketika saya mendukung gitu. Jadi ada juga sih yang memang tidak mendukung terang-terangan, ada juga yang mendukung apa ya? Nggak berani untuk terbuka gitu karena tadi kan bisa jadi dia dibawa intimidasi atau apapun gitu. Ya angka memang apa ya kalau dilihat menyulitkan memang sebaiknya tidak digunakan ya untuk jadi acuan. Mungkin apa ya kayak tadi misalnya model dialog atau berdasarkan kebutuhan dan ada dukungan yang ada apa ya pembicaraan awal yang dilakukan di komunitas setempat gitu. Kalaupun komunitasnya setuju, bisa didirikan gitu dengan syarat-syarat yang bisa mereka sepakati bersama gitu. Dan itu menjadi kesepakatan di wilayah itu. Tidak harus digeneralisir gitu ya. Gus Dur bilang begini, gitu aja kok.
Tuh kan. Lalu menurut Anda gimana coba? Sebelum menurutku, ini kaosnya bagus nggak? Bagus. Bisa Nah, ini ada di Gus Durian Store. Oh ya beli ya. Temanmu juga pedagang ya. Cuma pedagang. Pedagang juga ya. Jangan dagang rumah ibadah ya. Apalagi bakar. Menurut Jay gimana? Ya kalau menurutku sih sebenarnya kalau dialog itu bisa terjadi. Ini kan masyarakat kita sebenarnya punya tradisi dialog. Dia ngomong ya. Tutur ya. Iya. Tapi kemudian dengan cara pandang, kalau saya berangkatnya kayak memang angka ini itu ada ketakutan mayoritarianisme terhadap minoritas. Bahwa mereka takut tergerus atau apa. Itu satu. Yang kedua bisa jadi soal angka ini dengan dasar agar tertib. Orang tidak mudah bikin rumah ibadah di sini, udah bikin di sini, bikin lagi di sini, bikin lagi di sini gitu. Tapi itu juga kurang kuat sebenarnya di lapangan. Nah, makanya saya kira memang ada banyak cara. Ada banyak menggunakan angka. Pendekatannya soal angka. Iya. Itu. Dan saya kira masyarakatnya juga punya hal yang lebih bijak menyikapi soal ini yang tadi juga diceritakan sama Mbak Desi dan Bang Zarnil gitu. Bagaimana rumah ibadah ini bisa dibangun di daerah tertentu di Indonesia. Dan kita juga punya banyak cerita tentang bagaimana rumah ibadah dibangun oleh kelompok masyarakat tertentu tidak melihat agamanya. Iya. Bahkan saling membantu mereka. Iya. Ya maksudnya. Itu bangun rumah ibadah bareng. Ketika masjid ada agenda, umat yang lain bisa membantu jaga apa. Begitu juga gereja ada agenda apa, masyarakat yang lain ikut membantu. Itu tradisi gitu kan sebenarnya sudah banyak terjadi. Cuma memang di media sosial dan di berbagai daerah ini kayaknya mulai banyak terpancing isu-isu yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan saya kira pemerintah perlu aware juga ya. Secara serius PBM ini peraturan bersama menteri ini soal kerukunan umat beragama diseriusi nih untuk dikaji ulang. Apalagi ini ada Ranperpres. Ranperpres ini harus diseriusi. Serius dong, jangan hanya soal pemilu aja yang serius. Iya, setuju. Gitu. Tapi soal yang ini nih, ini bukan soal 5 tahunan sekali beribadah. Iya. Jangka panjang. Ini setiap hari. Setiap hari. Gitu. Kalau politik pemilu kan 5 tahunan. Iya. Uangnya banyak lagi kan. Iya. Itu kalau dipakai buat bangun rumah ibadah kira-kira berapa banyak? Atau kasih modal di orang. Aduh. Dirimu masih sudah mulai jengkel dengan kami atau gimana soalnya? Jengkel ya? Diskusinya padahal kita tadi niatnya cuma mau makan. Nah, saya mau kasih tambah satu lagi Mas Jaya. Ini untuk saya titip ya kalau nanti ketemu teman lain, diskusi lain gini. Salah satu yang perlu juga dikasih tahu ya kepada pemerintah kita yang tidak ada di PBM dan kami sebenarnya berharap ada di Ranperpres itu tentang kepercayaan. Iya. Mungkin ini kami harus pulang nih, Mas Jai. Tapi tolong ya. Kami ingin sekali, ini kan undang-undang mengatur agama dan kepercayaan. Betul. Dan PBM, Ranperpres itu nggak nyebut, nggak ada itu kepercayaan. Gimana mereka diatur tuh? Harus diatur di situ. Ya, di PBM-nya berarti kurang Mendikbud itu. Di Jogja ada kepercayaan apa? Ada banyak di Jogja. NTT banyak, Marapujing itu. Boti. Bahkan di Aceh juga ada di Sikil. Apa? Malim? Uga mau malim? Itu kan agama-agama lokal sebenarnya yang sudah dari dulu ada di Indonesia. Nah, itu. Sebelum nih orang suruh saya bayar mahal, kami mau pulang. Nanti saya kasih tahu presiden lah. Ya, tolong. Tapi nggak tahu kita presidennya siapa nanti. Tolong ya. Oh, belum tahu ya? Ya kan nanti ada pemilihan. Oh iya. Oke. Ada. Sudah menentukan pilihan-pilihannya? Saya ikut selihin saja. Selihin pilih apa? Enggak. Kita menentukan pilihannya tergantung 90-60. Oke, saya setuju. Ya, siapa yang mau menghapus 90-60? Kita pilih. Apakah Ganjar, Prabowo atau Anies? Itu aja gitu kan. Kan 3 orang ini. Ya, betul. Ternyata yang menghapus Jokowi. Berarti pilih Jokowi lagi. Oh, iya juga. 3 kali. Nggak bisa kan? Nggak bisa dong. Kecuali di GR lagi di MK. Ini mulai umpan baru lagi. Nakal banget nih. Berat.
Ini udah kemana-mana. Jadi dirimu mau memberi kesimpulan apa nih, Jai? Atas perkenalan yang kejam ini. Diskusinya berat banget. Ini berarti kan pendirian rumah ibadah itu ini tidak hanya persoalan. Bentar, itu kau ngomong dengan Solihin. Kami harus jalan. Oh gitu. Ya, Ini, oh iya. buru-buru. Oke. Bayar dulu. Ini tidak karena dia 90 ya. Transfer. Ya. Makanya cuma bisa kurang loh padahal. Sampai jumpa. Oke. Ya. Sampai jumpa Terima ya. kasih Bang Sarnil. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Desi. Pokoknya jangan kapok input, proses, dan output. Ya. Aduh, tukang angkringan keren ya. Ini sebenarnya sedang ngomong apa, Mas Jai? Ya, kamu ngurusin bakar-bakaran aja. Iya, gosong ini. Ini rumah ibadah itu ternyata tidak hanya persoalan di satu daerah. Ada di banyak daerah. Dan pendirian rumah ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah bukan hanya persoalan orang daerah tersebut atau kelompok agama tersebut. Tapi menjadi persoalan semua orang gitu. Menjadi persoalan semua orang. Nah, artinya kita perlu aware, perlu sadar. Tadi kan kita ngobrol tuh sama Bang Sarnil sama Mbak Desi soal aturan pemerintah juga yang terkait dengan pendirian rumah ibadah yang masih menjadi persoalan. Selain soal itu, saya kira penting juga edukasi masyarakat soal kerukunan umat beragama, soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama terkait dengan rumah ibadah itu penting. Bahwa setiap orang dijamin haknya untuk beribadah. Artinya juga setiap orang berhak mendapatkan rumah ibadah. Jangan hanya mendapatkan bedah rumah. Undo loh Kin. Ya. Lama-lama ini angkringan saya Bisa. kampus. Aku tak mulai. Ya. Aku utang nih ya. 60-90. Nah. Silakan. Ya. Ini orang-orang kesini pada ngobrol nggak beli. Ayo, yuk. Sampai jumpa di pojok angkringan selanjutnya. Siapkan es tehmu dan duitmu. Mari ngangkring bersamaku. Yeay. Iya ke rumah. Iya. Sekali kayak udah 5 watt. Aku sudah ganti baju kan? Kasih WOW. Nah, ada episode selanjutnya, Den. Ada lama